coba lihat kita ambil air kita itu kotor, kita minum, kita sakit perut. Makanya nggak kasihan itu Bapak lihat kita begini. Sudah sering kali kita mengajukan hal-hal seperti itu. Bukan sekali dua kali kita pergi meminta bantuan untuk ke daerah sana. Pulau Lombok memiliki sejuta kekayaan bahari yang begitu menawan. Namun di baliknya tersimpan kisah masyarakat kepulauan yang masih hidup dalam keterbatasan. Indonesiaku kali ini tim kami menuju sebuah pulau terpencil di Lombok Timur. Kami berangkat dari Pelabuhan Tanjung Luar bersama rombongan petugas Puskesmas Kecamatan Keruak. Kebetulan hari ini adalah jadwal mereka melakukan posyandu di desa. Perlengkapan dan obat-obatan mulai diangkut satu persatu ke atas perahu. Setelah siap kami langsung melaju. Pemirsa, dari Pelabuhan Tanjung Luar kami akan menuju ke Gili Maringkik, sebuah pulau di timur Lombok yang ternyata masih luput dari perhatian pemerintah. Ironisnya pulau ini terletak di provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional dan lebihnya lagi di sebuah kepulauan yang menjadi surga bagi wisatawan tapi ternyata tidak untuk masyarakatnya. Lalu seperti apa kehidupan di Gili Maringkik, pemirsa? Inilah Indonesiaku. Kami harus memperhitungkan waktu pasang surut air laut saat menuju Pulau Maringkik. Keberangkatan biasa dilakukan di pagi hari karena kondisi air masih cukup tenang. Dalam perjalanan terlihat beberapa pulau kecil lain dengan aktivitas penduduk. Ini menandakan bahwa Pulau Maringkik bukan satu-satunya pulau yang masih mengalami keterbatasan di Lombok Timur. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 2 jam, akhirnya kami pun tiba. Saya bersama petugas puskesmas langsung menuju kantor desa yang hari ini dijadikan lokasi pengobatan massal. Tidak lama setelah perlengkapan disiapkan, masyarakat mulai berdatangan. Posyandu di desa biasa diadakan 3 bulan sekali. Disinilah warga menumpahkan keluh kesah mereka soal kesehatan dan mendapatkan penanganan. Sebagian besar penyakit yang dikeluhkan warga Maringkik berhubungan dengan saluran pernafasan. Bahkan, angka penderita TBC atau tuberkulosis terbilang tinggi. Hal ini tidak terlepas dari faktor lingkungan di pulau yang cenderung berdebu dan minim curah hujan. Sayangnya, kesulitan akses menuju daratan akhirnya mengurungkan niat warga untuk berobat. Padahal penyakit TBC seharusnya mendapatkan perawatan secara intensif. Namun, dosis obat yang diberikan biasanya hanya bertahan selama beberapa hari. Padahal, kondisi lingkungan di pulau tidak mendukung penyembuhan secara total dalam waktu yang singkat. Ibu Siti Hajah salah satunya, yang sudah lebih dari 3 bulan belum juga sembuh dari penyakit batuknya. Udah berapa lama emang batuknya? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan batuknya nggak sembuh-sembuh? Oh, emang nggak pernah diobatin? Sudah, tapi nggak sembuh? Diobatin kemana waktu itu? Keruak. Ke Keruak. Terakhir berobat ke Keruak kapan? 1 bulan. Sungguh miris melihat keadaan yang harus dialami warga Pulau Maringkik. Bukan hanya susah mendapatkan pelayanan kesehatan, letak pemukiman juga tidak tertata dengan baik
dan ikut mempengaruhi kondisi kesehatan mereka. Pulau Maringkik termasuk pulau padat penduduk yang terdiri dari 600 kepala keluarga. Lokasi antar satu rumah dan lainnya begitu berdekatan, sehingga sirkulasi udara pun mengendap. Tak heran, penularan penyakit lebih mudah terjadi. Kondisi pemukiman juga terbilang cukup kumuh dan tidak higienis. Banyak sampah yang menumpuk di pesisir pantai, padahal lokasinya masih berdekatan dengan rumah warga. Salah satu hal unik yang saya temukan di sini adalah saking minimnya curah hujan, tak banyak tanaman yang bisa tumbuh. Ternak warga seperti kambing pun terbiasa mengkonsumsi sampah kertas dan plastik sebagai pakan sehari-hari. Selain kondisi pemukiman yang padat, kurangnya air bersih juga ikut mempengaruhi sanitasi dan kesehatan masyarakat. Hampir setiap atap rumah pun dilengkapi dengan pipa-pipa sederhana. Baskom dan ember juga tersimpan rapi di depan menanti guyuran air hujan. Namun selama musim kemarau masih berjalan, maka warga pun masih kekurangan air. Keperluan MCK pun sebagian besar harus dilakukan di laut. Warga yang ingin buang air besar misalnya terbiasa berjalan ke tepi-tepi tebing. Bahkan tanpa adanya tanda, warga sudah tahu pembagian lokasi kakus di tebing untuk laki-laki dan perempuan. Selain mereka yang buang air, warga yang mandi di laut juga sudah menjadi pemandangan biasa. Perlengkapan mandi seperti sampo dan sabun ikut dibawa dan langsung digunakan di laut. Anak-anak biasanya memanfaatkan waktu mandi seperti ini, sekaligus untuk berenang dan bermain bersama teman-teman sebaya. Sementara sebagian ibu-ibu terlihat membawa ember saat berjalan ke tepi pantai. Sama seperti anak-anak, mereka pun langsung menceburkan diri dan mandi di laut. Usai mandi, ember yang dibawa kemudian dipenuhi dengan air laut. Saya penasaran untuk apa air ini akan digunakan. Saya pun mengikuti Ibu Rina dan Mariam sampai ke rumah. Setibanya di rumah, Mariam langsung membilas badannya hanya dengan menggunakan satu gayung air tawar. Warga memang harus bisa hemat dan memilah keperluan apa yang bisa menggunakan air asin dan apa yang harus menggunakan air tawar. Air laut yang dibawa usai mandi ternyata digunakan untuk mencuci piring. Selama masih layak pakai, maka air asinlah yang digunakan. Maklum saja, air tawar yang sulit didapatkan begitu berharga. Kalau di desa nggak ada air tawar? Di sini Nggak ada. Nggak ada. air asin semua. Air asin semua. Kalau misalnya untuk minum, Beli. masak, beli juga. Beli juga. Oh, ini kalau sumur kayak gini tidak tawar? Enggak, Asin semua airnya di sini ya. asin semua. Air sumur biasanya menjadi pilihan warga ketika air laut sedang keruh. Ini airnya payau ya Bu ya? Coba ya, saya cobain ya. Kalau saya sih ngerasanya asin sama aja kayak air laut, udah bukan payau lagi. Cuman ini biasanya dimanfaatin sama warga soalnya lebih bersih ketimbang air laut. Kalau misalnya air tawar nggak ada sama sekali, dan ini sumur ini hanya ada satu di desa, tapi bisa dimanfaatkan semua warga di sini. Kalau ngambil air tawar jauh ya Bu ya, harus nyeberang pulau. Perjuangan mendapatkan air tawar di Pulau Maringkik ternyata tidaklah mudah. Pagi ini saya mengikuti Ibu Floren bersama warga lainnya yang bersiap membeli air di darat. Jerigen dan galon kosong kami bawa dari rumah. Kami menggunakan perahu kecil menuju ke telong-telong.
Perjalanan menuju Telong-Elong memang tidak sejauh ke pelabuhan Tanjung Luar. Namun warga tetap harus bergantung dengan cuaca apabila ingin pergi membeli air. Beruntung, laut hari ini cukup tenang. Setelah 1 jam kami tiba di pos pembelian air. Apabila ada perahu dari pulau menepi, biasanya penjual langsung keluar untuk menyalakan keran. Satu persatu jerigen mulai diisi. Ibu Floren yang sudah beberapa hari tidak mandi pun memanfaatkan air tawar untuk sekedar mencuci muka di lokasi. Biasanya 3-4 jerigen air digunakan satu keluarga selama 1-2 hari. Air tawar digunakan keperluan cuci baju, minum, masak, dan bilas. Usai mandi menggunakan air asin. Memenuhi jerigen yang kami bawa tidak membutuhkan waktu lama. Saya hanya terkejut ternyata air tawar yang keluar berwarna kecoklatan. Padahal inilah air yang akan warga konsumsi. Jadi ini mereka udah jauh-jauh Iya. nyebrang pulau, Nyebrang. ternyata di sini juga nggak tentu, kadang air tawarnya bisa jernih, kadang butek seperti ini. Jadinya air yang seharusnya bisa bermanfaat untuk mereka, kini malah menjadi sumber penyakit. Ini diminum juga nih Bu, kayak gini. Minum. Pira jerigen no? Ada 10. Telung dasa. 3 jerigen air tawar dihargai Rp10.000. Maka pengeluaran warga untuk membeli air bersih per bulannya bisa mencapai Rp300.000. Sayang, harga tidak turun meskipun kondisi air hari ini keruh. Usai membayar, kami pun kembali ke pulau. Dalam perjalanan, Ibu Floren mengeluhkan betapa sulitnya hidup di pulau tanpa setetes air tawar yang mengalir. Bapak, air itu nggak ada. Orang Pulau Meringkik terpencil ini. Coba lihat, kita ambil air kita itu kotor. Kita minum, kita sakit perut. Makanya nggak kasihan itu Bapak, lihat kita begini, capek ambil air.